Selamat pagi semuanya, di mana Anda berada. Kita jumpa lagi di channel YouTube saya, Bung Darkim. Pada kali ini kita akan membahaskan tentang berwirausaha. Mau kaya, ya wirausaha. Itu yang menjadi topik utama yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Para pemirsa semuanya yang berbahagia, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu, dan diberikan rezeki yang murah, kesuksesan yang terus menerus buat para pemirsa. Nah, kalau kita lihat di dalam sebuah kehidupan ini, tentunya semua orang mendambakan hidup yang sejahtera dan makmur. Nah, hidup yang sejahtera dan makmur tentunya tidak lepas dari apa yang menjadi rencana kita, planning kita untuk kedepannya. Kita masih SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, tentunya kita mesti sudah punya planning, rencana apa yang terbaik buat kita ke depan. Nah, tentunya dengan ada sebuah rencana, maka tentu kita memiliki arah yang jelas, arah yang nyata, memiliki impian ke depan demi kehidupan kita yang lebih baik. Nah, tentunya yang lebih memudahkan kita menuju kehidupan yang kita dambakan, yang kita cita-citakan. Nah, di sini saya akan membahaskan berdasarkan sebuah buku, Rahasia Memulai Usaha. Rahasia memulai usaha dengan modal sendiri ataupun dengan modal orang lain. Dengan modal orang lain artinya kita melakukan sebuah pinjaman, baik ke perusahaan, perbankan, maupun kepada mitra kita yang akan kita ajak untuk melakukan investasi pada kita. Nah, tentunya di sini membutuhkan sebuah keahlian, tapi sebuah keahlian tidak cukup, tapi harus didukung dengan sebuah kemauan. Nah, maka di sini temanya mau kaya ya wirausaha. Itu yang akan saya bahas pada pertemuan kita kali ini sebagai sebuah episode yang pertama di dalam channel YouTube saya, Bung Darkim ini. Saya berharap Anda bisa menonton sampai selesai supaya ada pencerahan di dalam berpikir. Bagaimana kita bisa jadi wirausaha yang sukses. Tentunya dasar-dasar dari dasar harus kita pelajari. Nah, kalau kita ini sebagai orang tua, sebagai diri pribadi, kita harus bisa menanamkan pola pikiran pada diri kita, baik dari SD, SMP, SMA, itu sampai ke perguruan tinggi. Kita tanamkan, kita ingin berjiwa wirausaha kalau kita ingin menjadi kaya untuk masa yang akan datang. Nah, jalan paling mudah menuju kaya adalah wirausaha, bukan bekerja pada orang lain. Ingat
Berwirausaha pada awalnya memang menyakitkan, tapi hanya itu jalan menuju kemandirian finansial pengusaha. Ya. Nah, di sini ada sebuah seminar ya di sebuah perguruan tinggi, ya di sebuah perguruan tinggi negeri. Ya. Seorang pembicara bertanya, ya, siapa yang mau jadi wirausaha? Hampir 100% peserta ya tunjuk tangan. Ketika ditanya siapa yang mau yang sudah menjadi wirausaha di samping kuliah, ya, yang tunjuk tangan bisa dihitung dengan ya jari yang sudah melakukannya. Nah, waktu Anda duduk di SMP atau di SMA, apakah Anda pernah berpikir mau jualan atau wirausaha? Setelah lulus, ya, saat itu mana yang berpikir ya dalam diri Anda? Mau bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi atau wirausaha? Ya, jawablah dengan jujur. Nah, kalau saya ditanya, terus terang saya katakan, tak seujung kuku pun saya pernah berpikir menjadi wirausahawan setelah saya lulus SMA. Ya, saat itu yang ada dalam pikiran saya hanya bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu jawaban pada saat itu. Ya. Nah, saya juga sangat yakin itu pula yang menjadikan jawaban Anda. Ya. Kalau diurut, pilihan pertama adalah melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihan kedua bekerja, dan pilihan ketiga baru berwirausaha. Ya. Kenapa jawaban itu jelas? Sejak dulu kakek, nenek, bapak, ibu, para guru tak pernah mengajarkan kita cara berwirausaha. Ini dalam buku ini ya. Nah, ini ya sebuah buku ya yang dibuat oleh seorang yang sudah sukses, yang sudah menjadi ya konglomerat di negara ini ya. Dia menciptakan buku. Tentunya ini ya berdasarkan bagaimana beliau ya bisa menjadi seorang pengusaha besar. Ya. Dia bercerita lagi. Ya. Mereka tidak pernah bermimpi ya kita jadi pengusaha, pedagang, apalagi jadi ya pengasuh. Nah, selagi orang tua mampu membiayai, Anda pasti diberi pilihan kuliah. Kalau mereka tak punya uang, maka apa boleh buat, terpaksa cari kerja. Dalam bekerja, kita pilih-pilih lebih baik nganggur daripada jadi tukang sapu, katanya. Ya, lebih baik jadi office boy. Berdingin ria di gedung, ya, ber-AC daripada jadi salesman atau marketing. Itu jawaban-jawaban yang klasik yang sama ini yang mungkin akan muncul di benak ya semua orang, hampir semua orang. Nah, ini mindset ini yang akan kita rubah ya. Nah, itulah mental kita, mental kebanyakan orang Indonesia ya. Bukan merendahkan, tapi ya sebuah kenyataan. Nah, kita lihat pilih berwirausaha ya. Nah ya, saya pernah dulu begitu selesai ya, dari perguruan tinggi tahun 1996 ya, saya memilih ya pertama ya untuk saya pada saat itu saya menerapkan teori-teori saya, teori marketing. Nah, saya berawal dari salesman di salah satu kota besar di Kalbar ini. Ya.
Nah, dari bawah saya 3 bulan melakukan marketing sebagai sales. Saya menjual bisa mencapai ya dalam 1 bulan itu 300% dari yang ditargetkan. Nah, padahal cita-cita saya ini bekerja ini saya ingin buka usaha sendiri. Nah, suatu saat saya bercita saya harus ya buka usaha sendiri. Nah, tapi saya belajar menerapkan teori-teori ilmu ekonomi yang pernah saya terima ya. Saya tidak melihat berapa yang menjadi gaji saya pada saat itu, tapi saya ingin menerapkan ilmu saya. Nah, itu pada saat itu ya saya melakukan penjualan ya, face to face, door to door ya, melakukan campaign. 3 bulan saya mencapai target yang saya inginkan, bukan target yang dari perusahaan. Yang dari perusahaan jauh lebih rendah, jadi saya bisa berhasil menjual 3 kali lipat ya. Kemudian saya dipromosi lagi ya, menjadi kepala kelompok kerja, dan setelah itu saya menjadi supervisor showroom sebulan berikutnya. Itu pun setelah menjadi supervisor showroom baru setengah bulan saya sudah mencapai 100% target. Nah, dengan gua tim. Nah ya, bagaimana kita bisa menggerakkan tim kita atau ini bawahan kita kerjasama tim untuk mengejar sebuah target. Nah itu ya. Kemudian kenapa ini tadi sudah sekedar cerita saya untuk saya mencari pengalaman setelah kuliah. Tentunya ya saya lakukan ya, laksanakan teori-teori yang ada, ternyata efektif ya di dalam ya kita melakukan kegiatan wirausaha ya. Namun tidak harus kita melalui ya salah satunya harus melalui perguruan tinggi, tidak ya. Kita bisa dari SD, SMP, SMA sudah kita mulai belajar bagaimana kita menjadi wirausahawan dari kecil-kecil dulu. Nah, kenapa kita mesti pilih wirausaha ya, kalau ya sesuai dengan ya, tema tadi, mau kaya ya wirausahawan ya. Nah, ketika saya ya bekerja ya, kedudukan sebagai manajer ya memang cukup baik, sebagai supervisor cukup baik, tapi kita tetap bekerja ya untuk orang lain. Tapi untuk mencari pengalaman dulu tidak masalah. Nah, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa ya, buka usaha sendiri ya. Kita menjadi bos sendiri, memiliki karyawan, membantu orang lain, membuka peluang usaha ya. Nah, kenapa di sini ya pentingnya kita berwirausaha ya. Yang pertama ya, kita bisa leluasa mengendalikan waktu kita sendiri ya. Sedangkan jika kita bekerja ya, perusahaan yang mengatur kita. Nah, kalau kita kan berarti kita ada kemerdekaan menentukan, memutuskan apa yang menjadi ya langkah kegiatan usaha kita, program kerja kita, waktu kita ya. Bukan sebuah perusahaan, bukan kita bekerja di perusahaan itu tidak baik sebagai langkah awal kita untuk buka usaha sendiri ya. Yang kedua, Anda berpeluang menjadi orang kaya dengan cara tidak disangka-sangka itu ya. Nah di sini mengapa orang yang sudah mengenyam wirausaha berpikir 2-3 kali atau 10 kali sebelum memutuskan memilih bekerja pada perusahaan orang lain ya. Sedangkan jika ya kita bekerja
ya. Pada perusahaan lain, waktu kita diatur oleh perusahaan. Yang kedua, ya, kita tidak bebas untuk menentukan sikap kita sendiri, nasib hidup kita sendiri untuk di masa yang akan datang pada perusahaan kita sendiri. Nah, yang kedua, berpeluang menjadi orang kaya dengan cara yang tidak disangka-sangka, ya, dapat pesanan besar. Sedangkan jika kita bekerja, kita hanya mendapat gaji. Nah, ini kelemahan kalau kita bekerja, kan kita kan ada ini udah terukur pendapatannya. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, ya kita kan bisa memungkinkan mendapat ya penghasilan yang tidak diduga, ya, dari apa, dapat pesanan order daripada kita, produk kita yang kita usahakan. Nah, ya, maka ini di sini ada bedanya, ya, berwirausaha dengan kita bekerja pada orang lain atau sebagai pegawai satu instansi, ya. Itu karena penghasilannya sudah terukur sesuai dengan golongan kepangkatan, begitu juga di sebuah perusahaan, ya. Nah, kemudian ini adalah dua alasan yang paling sering dijawab oleh mereka yang berkeinginan wirausaha daripada bekerja pada orang lain, ya. Sekalipun sebagian besar mengatakan lebih enak berwirausaha, pada kenyataan lebih banyak lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang memilih bekerja daripada berwirausaha sendiri. Bekerja maksudnya bekerja pada orang lain atau sebagai pegawai. Bila dipresentasi, hanya 1 dari 10 bahkan 100 orang ingin berwirausaha setelah lulus dari sekolah atau kuliah. Sisanya ingin bekerja, ya. Nah, ini para pengusaha di mana saja kamu berada. Jadi, ya, kalau kita mau kaya, ya memang harus berwirausaha karena penghasilannya tidak terbatas. Tergantung, ya, kerja keras kita, ya, kerja cerdas, kemauan yang kuat, ya, disiplin, konsisten terhadap apa yang menjadi program kita dari awal sampai seterusnya. Nah, yang pertama apa yang paling penting? Kemauan. Yang kedua, keulitan, ya. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan apa itu? Ya, tentunya kita belajar, ya, ilmu-ilmu, teori-teori yang berhubungan dengan apa yang sedang kita lakukan. Nah, ya, oke, pada pemirsa di mana saja berada di rumah, ini sebagai, ya, pengantar daripada pertemuan yang pertama dari channel YouTube saya, dengan tema, ya, mau kaya ya wirausaha. Nah, ini di sini saya, ya, mengupas atau menjelaskan kembali dari sebuah buku karangan Bambang Prakoso. Nah, dan tentunya ya saya jelaskan berdasarkan, selain pada yang ada dalam buku, saya jelaskan lagi bagaimana praktik yang pernah, ya, saya ikuti, ya, pada saat saya bekerja di perusahaan dan saya mencoba untuk berwirausaha. Demikian para pemirsa dengan saya berada, ya, untuk bisa mengikuti episode selanjutnya daripada, ya, penjelasan daripada isi buku ini dan pengungkapan pengalaman para pengusaha sukses selanjutnya. Silakan Anda subscribe, like, and share, dan, ya, bunyikan tekan lonceng di channel YouTube saya, Bung Darkim. Ya, sampai jumpa lagi, dan pada episode berikutnya.
tontonlah sampai selesai ya, agar terarah Anda bisa mengikutinya dari awal sampai akhir ya. Oke, terima kasih, semoga tetap dalam keadaan sehat dan salam sukses. Jangan coba. Ya, video tutup. Ini. Oke lah ini. Kalau kita masuk, pasang kalau. Ini dia. Oh, banyak.